Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segenap keluarga besar DKM Masjid Al-Ikhwan yang saya hormati, dan segenap para hadirin, para bapak ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah taala berjumpakan lagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala selalu berkahi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali, yaitu pembahasan kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Nah, ini kalau di kitab yang bapak-bapak bawa itu halaman 103. Tapi nanti kitabnya dikembaliin. Ini punya masjid tidak boleh diambil loh. Barang yang milik masjid itu tidak boleh diambil untuk pribadi, itu nggak boleh. Bahkan kita nih kalau misalkan kita pengajian di masjid numpang ngecas HP, itu haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena masjid itu bukan punya takmir, bukan punya wakif yang mewakafkan, tapi masjid itu punyanya Allah. Sehingga ada aturan syariat yang cukup ketat urusan masjid. Jadi segenap penggunaan apapun yang milik masjid harus ada manfaatnya untuk kemakmuran masjid. Gitu. Termasuk ya korban tuh kalau di halaman masjid harus ngisi kas masjid nanti. Seukuran berapa sih pantasnya kalau nyewa tempat itu sama ngambil airnya tuh berapa sih pantasnya, harus diganti itu. Kenapa? Karena itu kan korban untuk kemakmuran masjid. Korban tuh masjidnya makmur gimana? Orang malah mau ke masjid takut kok. Kan banyak darah, banyak najis. Ada masjid sepi. Nah itu jadi ada aturannya kalau hubungannya dengan jadi kembaliin lagi nanti kitabnya. Jangan dibawa pulang. Nah kita lanjut lagi. Kalau yang di kitab yang dibawa itu halaman 103. Tapi saya sambil baca bahasa Arabnya juga di sini karena biar lebih otentik lagi. Dan memang kitab, jadi gini, kitab-kitab itu ini ya, memang kadang-kadang ada yang nyisipin yang nakal-nakal. Karena ada yang nyisipin yang nakal-nakal. Ini kita ngaji, nanti kita akan jelaskan pembahasannya. Al-Maulid, hari kelahiran. Wulida Sayyidul Mursalin sallam, dilahirkan pemimpin para rasul itu Nabi Muhammad sallam di Syi'ib Bani Hashim. Jadi keluarga Bani Hashim itu punya lembah tersendiri, punya kawasan tersendiri di Mekah, ada komplek tersendiri di Mekah. Pada waktu pagi hari Senin. Nah, kelahiran Nabi SAW itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang sebelum fajar, ada yang bilang setelah terbit fajar tapi masih gelap, ada yang bilang di waktu duha. Memang di waktu duha. Berdasarkan riwayat yang ada, itu kan lihat rumah itu penuh dengan cahaya ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan waktunya mestinya malam. Waktu itu bukan malam, mestinya masih gelap. Mestinya itu masih gelap ketika lahirnya Rasulullah SAW. Hikmahnya apa dilahirkan di waktu fajar? Karena fajar itu adalah awal cahaya yang akan menghilangkan kegelapan. Awal cahaya akan menghilangkan kegelapan itu. Kemudian itu terjadi pada 9 Rabiul Awal. Jadi gini, Sahibul Kitab Rahikul Mahtub ngikutin pendapat yang mengatakan kelahiran Nabi 9 Rabiul Awal. Tapi mayoritas tetap mengatakan 12 Rabiul Awal, itu mayoritas.
Karena saya komparasi dengan kitab-kitab sirah yang lainnya. Kitab sirah yang lainnya. Surah Rabiul Awal pada peristiwa gajah. Pada peristiwa gajah. Sudah kita jelasin, jadi peristiwa gajah ke Nabi Muhammad itu terpaut 40 hari. Dan pas dengan 40 tahun masa kekuasaan Raja Kisra, yaitu Anushirwan. Kisra itu Raja Persia. Raja Persia. Kemudian kalau dilihat dari hasil penelitian, ada namanya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, juga ada tambahan di sini, ada Mahmud Basya di kitab yang terjemahan ini. Itu di situ disebutkan bahwasanya kelahiran Nabi SAW itu bertepatan dengan 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Itu. Berkata Ibn Sa'ad bahwasanya ibunda Rasulullah SAW berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, tempat lahirnya bayi itu, adha'at lahu qusura Syam, yang karena terangnya cahaya itu sampai menyinari istana-istana di wilayah Syam. Wilayah Syam yang dimaksud itu sekarang negaranya Yordania. Lahirnya di Mekah, cahayanya terang sampai Yordania. Ada enggak di sini bayi lahir cahayanya terang sampai Krakatau, ada enggak? Itu. Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis-hadis yang kurang lebih senada dengan itu. Senada dengan itu. Kemudian diriwayatkan juga ada beberapa bukti pendukung kerasulan. Jadi gini, perkara khariqul adat, perkara yang di luar kebiasaan. Contoh, Nabi Ibrahim dibakar api tidak terbakar. Itu kalau terjadi pada Nabi namanya apa? Mukjizat. Namanya mukjizat. Kalau terjadi sama orang soleh atau wali namanya karomah. Karomah ada apa enggak? Ada. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun, bukan Nabi itu. Apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi? Karomah. Nah, kemudian dikatakan itu yang ngalahkan Ifrit ketika Nabi Sulaiman memindahkan singgasananya Balqis. Ada yang bilang waqala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi qabla ayartada ilaika turfuk. Ada orang yang punya ilmu dari kitab, aku akan datang ke singgasana Balqis sebelum matamu sempat berkedip. Namanya Asif bin Barkhaya. Itu bukan Nabi, tapi dia punya karomah. Dia punya karomah, begitu. Dia punya karomah. Itu kalau terjadi pada wali namanya karomah. Orang fasik nebak isi hatinya orang bener. Orang sakit dipegang sembuh, tapi fasik, tidak sholat, tidak percaya Allah. Namanya apa? Istidraj, ujian. Namanya ujian. Yang terjadi pada Nabi sebelum beliau diutus jadi seorang Nabi bukan mukjizat, namanya irhas. Namanya irhas. Nah, irhas itu ini yang akan kita bahas ini. Itu yang akan kita bahas ini. Jadi di antara irhasat, bukti-bukti pendukung bahwa beliau itu akan diutus jadi seorang rasul yang terjadi saat kelahiran beliau, itu adalah di antaranya runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Balkon istana Kisra. Dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi.
Kemudian gereja-gereja di sekitar wilayah Danau Buhairah itu gereja-gerejanya ambles ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun ini ada ulama namanya Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Ini disebutkan, tapi ya gini ya, tidak penting mau ngakui atau tidak. Yang jelas Imam Al-Baihaqi yang lebih top yang meriwayatkan. Saya kasih tahu ya, saya kasih contoh gini, kasih contoh gini. Yang lebih tahu itu tentang kejadian di zaman Nabi itu yang 1000 tahun lebih atau yang baru ratusan tahun dari zaman Nabi. Yang sudah ratusan tahun itu yang lebih ngerti, itu yang lebih ngerti. Artinya apa? Imam Al-Baihaqi lebih ngerti. Kalau ada ulamakah, cendekiawankah, penelitikah yang mengatakan tidak ada itu tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad, kita bisa ambil yang Imam Al-Baihaqi aja berdasarkan riwayat berani ngomong kok, yang mana masanya lebih dekat dengan Nabi kok. Ini hutan kayu ya. Kejadian di hutan kayu, orang daerah anggap Matraman sama orang Karawang ngerti mana di kejadian di sini? Hutan kayu Matraman. Kenapa? Karena lebih sama. Al-Baihaqi masanya lebih dekat daripada nggak percaya itu. Sehingga Al-Baihaqi pendapatnya bisa lebih kita kuat. Artinya apa? Ini tulisan di buku kitab-kitab lain nanti beda lagi. Ada yang bilang itu dalilnya nggak usah dan sebagainya. Tapi tetap kita berpegangan dengan riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, saya akan ini kan tidak dijelaskan secara detail ya, secara detail. Saya akan menjelaskan secara detail apa aja yang terjadi di saat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nih, di antara yang terjadi. Jadi kita besok lepas malam Rabiul Awal itu kita bisa bayangkan, Allah, ini malam kelahiran Nabi itu kita punya bayangan kondisinya itu seperti ini, gitu loh. Di malam kelahiran Nabi SAW, Hasan bin Thabit ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Abu Nuaim dan Imam Hakim. Berarti kuat apa enggak? Imam Hakim itu dia penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis-hadis yang standarnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi tidak termasuk di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sama beliau dibuat kitab sendiri. Al-Mustadrak. Kata Hasan bin Thabit, seorang penyairnya Rasulullah SAW, bilang gini, aku saat itu usiaku 7 tahun atau 8 tahun. Tapi beliau mengatakan, aqilu ma ra'aitu wa sami'tu. Aku ingat betul peristiwa malam itu. Aku sadar, aku dengar, aku lihat, aku ingat. Ketika itu ada seorang Yahudi yang berteriak, ya ma'syara Quraisy, hal wulida fikum al-lailah maulud. Orang-orang Quraisy, ada enggak bayi yang lahir malam ini? Kemudian setelah itu kata orang-orang Quraisy, la na'lam, kita enggak tahu. Unzuru, coba kamu lihat, fa innahu wulida fi hadhil lailah nabiyyu hadhil ummah. Malam ini yang akan lahir nabinya pemimpin umat ini. Artinya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat kelahirannya Rasulullah SAW. Itu. Kemudian setelah itu yang disebutkan diantaranya adalah goncangnya ihtazza iwanu Kisra wa sidahi. Jadi istananya Raja Kisra itu
14 balkonnya runtuh. 14 balkonnya runtuh. Teruntuhnya itu bukan karena bangunannya nggak kuat, enggak. Itu istana Raja Kisra itu sampai sekarang masih ada. Anda nanti ambil rumah, jangan usah cek sekarang. Cek di Google istana Raja Kisra di Irak, ada di wilayah Madain. Itu sudah dibangun dari waktu itu, sudah pakai batu, pakai kapur. Bahkan itu untuk batunya itu aja, itu satu batu itu panjangnya bisa 100 dhira'. 1 dhira' 60 cm. 1 dhira' berarti berapa? 60 berarti enggak bukan 600. 1 dhira' kok berarti 6.000 cm berapa meter? Dah maksud 600 meter. 6.000 cm berapa meter? 60 meter. 60 meter. Jadi 60 meter itu pondasi kuatnya seperti itu. Makanya Raja Harun Ar-Rasyid pernah waktu itu dapat informasi di bawahnya ada harta yang banyak. Mau ngancurkan itu, robohkan, ndak kuat. Digempur model apa? Enggak kuat, kok. Malam itu tidak ada angin, tidak ada hujan, 14 balkonnya runtuh. Itu di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sampai sekarang masih ada tuh bangunannya, kokoh bangunannya. Bangunannya itu kok sampai sekarang masih ada. Itu. Kemudian setelah itu di situ kemudian ada api yang disembah sama orang-orang Persia. Walam tukhmat qabla dzalika bi alfi am. Api ini udah menyala 1000 tahun dan tidak pernah padam. Kena angin, kena apa, enggak padam-padam. Malam itu padam apinya. Malam itu apinya apa? Padam. Kemudian juga terjadi di malam itu ada mimpi. Jadi Raja Kisra itu punya penasehat agama. Malamnya itu mimpi ada unta giring kuda ngelewatin sungai Tigris, sungai Efrat, ngelewatin itu, lalu tersebar kemana-mana. Walhasil akhirnya terjadilah berbagai macam peristiwa, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Al-Qasqalani, Imam Al-Baihaqi, Imam Abi Nu'aim, Imam Al-Kharaiti, Ibn Asakir, Ibn Jarir, tadi juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada sekian banyak ulama meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada yang ikut untuk membantu proses kelahiran itu. Nah, itu dari ibunya Utsman bin Abil As. Beliau bilang, ketika aku hadir ketika kelahirannya Rasulullah SAW, aku lihat rumah itu penuh dengan rumah itu penuh dengan cahaya, sampai aku bisa lihat bintang itu bintang itu turun terus sampai seakan-akan mau jatuh. Hatta ja'altu la ara illa nuran, hingga aku tidak bisa lihat apa-apa kecuali sekelilingku itu hanya cahaya. Dan itu hanya cahaya gitu. Nah, kemudian dari yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi kan juga ada
riwayat dari Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah, kan itu yang ada di kitab kita itu kan. Itu riwayatnya begini, itu riwayatnya gini. Itu riwayatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ya Rasulullah, hadithni an nafsik. Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang engkau ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa? Kata Nabi SAW, inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adam la munjadilun fi tinatih. Aku ini di sisi Allah sudah tinggal nunggu di lantai, aku sudah tercatat penutupnya para nabi. Sedangkan saat itu Adam masih berupa adonan tanah. Ini Nabi Adam itu berupa adonan tanah. Nabi Muhammad sudah sadar dan beliau sudah jadi seorang Nabi. Muhammad berkata, "Sa'akhbirukum an dzalik." Kamu akan saya kasih tahu tentang itu. Ini sesungguhnya aku dakwatu Ibrahim. Aku ini doanya Nabi Ibrahim. Wa bisyara Isa, kabar gembiranya Nabi Isa. Wa ru'ya ummi, sesuatu yang dilihat oleh ibuku. Allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin, dan semua ibunya para nabi juga akan melihat. Artinya Rasulullah SAW itu beliau sudah menceritakan ibunya memang ketika melahirkan Nabi memang menyaksikan berbagai macam cahaya, berbagai macam keajaiban yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus lanjut. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Rasul, Abdul Muthalib, ngasih kabar gembira, ini cucumu lahir, seneng karena cucunya laki-laki. Kemudian setelah itu langsung masuk ke Ka'bah, doa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Satu yang dia pilih namanya adalah nama Muhammad, dan nama itu belum populer di bangsa Arab. Tapi ulama sejarah menunjukkan sudah ada orang nama Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa kok ada nama Muhammad? Karena ada orang-orang yang sudah dapat bocoran informasi dari para kitab-kitab atau dari para pendeta, Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Jadi ada yang ngerti punya anak lahir laki kasih nama Muhammad, padahal anaknya bukan Nabi. Yang Nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dihitung pada hari ke-7 sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu dihitung pada hari ke-7. Tapi riwayat yang masyhur, yang di sini tidak usah dibaca, yang sudah kita dapat, Nabi terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Wulida makhulan maktu asor. Nabi itu begitu lahir, kemaluan sudah dihitan, mata udah pakai celak, tali busur udah terputus. Itulah Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian setelah itu wanita yang pertama kali menyusui Nabi SAW setelah ibunda Nabi adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab itu, yang kebetulan sudah juga menyusui anaknya yang namanya Masruh. Dan Thuwaibah ini juga pernah menyusui paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu menyusui lagi Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah ini sahabat Nabi, beriman sama Nabi, tapi akhirnya dia meninggal dan istrinya Ummu Salamah dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Jadi begini,
Yang kita baca dari kitab udah, nanti kita lanjutin lagi. Abdul Muthalib itu udah sering mimpi kalau cucunya dia akan jadi seorang nabi, dan sudah dapat mimpi untuk namanya itu Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Yang dipuji berulang-ulang, itu namanya Muhammad. Yang berulang kali dipuji itu namanya Muhammad. Sampai ditanya Abdul Muthalib, kok kasih nama Muhammad? Kakek-kakekmu tidak ada yang nama Muhammad. Kata Abdul Muthalib, aku ingin anakku dipuji di langit, dipuji di bumi. Aku ingin anakku dipuji di langit, dipuji ada di bumi. Itu ketika kelahiran Rasulullah SAW itu terang benderang semuanya. Anda bayangkan wilayah Syam, daerah Busra, wilayah Syam itu diterangi cahaya dari Mekah, kelihatan gedung-gedung yang ada di situ. Gedungnya kelihatan karena saking terangnya cahayanya Rasulullah SAW. Itu termasuk irhas karena belum jadi seorang nabi kan, dia belum masuk kategori mukjizat, tapi masuknya kategori irhas. Masuknya kategori irhas. Itu agak. Kemudian setelah itu di antara yang ada di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Abu Lahab. Thuwaibah itu begitu Nabi Muhammad lahir, datang ke Abu Lahab, ngasih tahu ponakanmu lahir. Abu Lahab senengnya karena apa? Bukan karena Nabi, laki. Karena ponakannya, orang dulu kan nggak seneng punya anak perempuan, karena senengnya ponakannya lah laki. Seneng Abu Lahab, saking senengnya Thuwaibah dimerdekakan. Setelah itu Thuwaibah nyusui Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan sama Abu Lahab. Abu Lahab akhirnya ketika Nabi SAW itu dakwah, Abu Lahab itu musuhi Nabi, sampai turun ayat Quran untuk mencela Abu Lahab, bahkan sama istrinya. Kurang apa nih? Ini kan pasangan kompak, tapi kompak tidak beres ya. Abu Lahab dicela, tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Dicela Abu Lahab. Wah, setelah Abu Lahab mati, Abu Lahab itu perang Badar tidak ikut, takut juga Abu Lahab ini. Tapi itu dia kena penyakit yang menyebabkan dia itu mati, bahkan badai busuk sampai jenazah itu katanya dilempar, tidak dikubur. Saking hinanya. Setelah Abu Lahab itu mati, kalau kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi juga, adiknya Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Tanya, gimana keadaanmu? Waduh, aku nggak dapat kebaikan apapun. Hanya saja setiap hari Senin siksaku diringankan dan keluar minuman dari jariku. Keluar minuman dari jariku. Di situ takut apa sih? Ini kenapa? Karena aku memerdekakan Thuwaibah. Karena aku pernah gembira dan memerdekakan budakku Thuwaibah. Karena gembira dengan Nabi Muhammad, maka akhirnya aku diringankan siksaku. Sampai Al-Hafidz Ibn Nasr Dimashqi mengatakan, idza kana hadza kafiran qad jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada atahu bil ithnain atau fi yawm itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fa kaifa dhannuka bil muslimil muwahhidi alladhi tula umrihi bil ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata beliau, kalau seorang Abu Lahab
mati dalam keadaan kafir, turun ayat menerangkan tentang beliau itu adalah orang yang tercela, tapi diringankan azabnya setiap hari Senin karena pernah senang dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang hidupnya selalu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dan nanti matinya juga sebagai seorang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana? Makanya gini, pernah dengar tidak ada ulama ceramah, sholawat sama Nabi itu tidak apa-apa walaupun tidak ikhlas? Pernah dengar tidak? Jadi gini, saya ajarin logikanya ya. Saya ajarin logikanya ya. Gini. Ini ilmu penting. Pak, cinta sama anak enggak? Cinta enggak? Anak yang paling Anda cintai, tiba-tiba ada kedatangan tamu, saudara ngetok pintu rumah Anda. Dibuka ada tamu, kelihatan potongan mau ngutang ini. Orang mau ngutang itu kan kelihatan, bahasa-bahasanya kan kelihatan. Potongan mau ngutang. Setelah itu orang itu duduk nyeritakan anak Anda semua kebaikannya. Anda seneng enggak? Seneng enggak? Terus kalau dia ngutang kasih enggak? Saya mau nanya, ketika dia cerita kebaikan anak Anda, itu ikhlas atau karena mau ngutang? Mengutang. Ikhlas enggak? Enggak kan? Tapi karena cintanya Anda sama anak Anda enggak peduli. Mau ikhlas, mau enggak ikhlas, anakku dipuji, aku senang, aku kasih. Begitulah Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Walillahi mathalul a'la. Allah tuh cintanya sama Nabi itu luar biasa. Ke semua orang muliakan Nabi, muji Nabi SAW. Mau ikhlas, tidak ikhlas, Allah tidak lihat. Pokoknya kamu memuliakan kekasihku, kamu akan saya muliakan. Oke, Abu Lahab yang bahagia, tidak ikhlas loh karena ini anak laki, tapi senang dengan Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Diingatkan siksanya setiap hari Senin. Diingatkan siksanya setiap hari Senin. Oleh karena itu, mari kita kalau mau hari kelahiran Nabi SAW itu sambut, senangkan hati kita, senangkan hati kita. Saya akan buat maulidnya. Yang misalkan Anda di masjid udah banyak maulid, udah di kantor-kantor buat maulid Nabi. Di tempat kita dimanapun juga, tidak harus orang banyak, skala kecil, yang penting tunjukkan ekspresi bahagia di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa biar kita insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma